Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Di video kali ini Skuy akan membahas sebuah film yang berjudul Hidden Strike yang dirilis pada tahun ini 2023. Film ini dibintangi oleh dua aktor yang sangat populer di dalam perfilman, yaitu Jackie Chan dan John Cena. Di film ini menceritakan seorang pasukan khusus yang bekerja sama dengan tentara bayaran untuk menangkap perampok yang telah mencuri kilang minyak terbesar di Baghdad, Irak, dan mengevakuasi sekelompok warga sipil yang bekerja di sana. Oke, mending kita langsung ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cekicrot. Di awal film kita diperlihatkan dengan pasukan khusus asal Tiongkok yang mendapatkan misi untuk melakukan evakuasi warga di kilang minyak milik perusahaan China yang terletak di Baghdad, Irak. Karena sebelumnya, kilang minyak tersebut mendapatkan serangan mendadak dari sekelompok teroris yang masih belum diketahui alasan mereka melakukan serangan tersebut. Pasukan ini dipimpin oleh mantan tentara pasukan khusus yang bernama Luo Peng. Bertemu dengan Direktur Kepala Kilang Minyak yang bernama Profesor Cheng, yang akan menuntun Luo Peng kepada warga, yang akan mereka evakuasi untuk keluar dari kilang minyak ke tempat yang lebih aman. Sementara itu diperlihatkan di sebuah desa yang tak jauh dari lokasi tersebut. Kita diperlihatkan seorang tentara bayaran sekaligus mantan anggota, yang bernama Chris Van Horne, yang dihampiri oleh adiknya yang bernama Henry Van Horne. Dia juga merupakan tentara bayaran. Henry memberikan Chris uang hasil kerjasama mereka, setelah menjual senjata kepada tentara Irak. Henry kemudian meminta Chris untuk ikut ke dalam sebuah misi, di mana Henry dan anak buahnya mendapatkan sebuah tugas untuk menculik beberapa orang. Namun Chris menolaknya karena dia ingin membantu dan bermain dengan anak-anak di desa itu. Meskipun begitu, Henry tetap mengingatkan bahwa hadiah misi kali ini sangat besar, sehingga bisa menggunakan hadiah tersebut untuk membantu para warga di desa itu. Tidak cuma itu, Henry juga mengira kalau Chris sudah berubah, dan mulai menjauhi pekerjaan ini, setelah kematian ayah mereka 2 tahun yang lalu. Setelah itu Henry dan pasukannya pergi. Chris didatangi temannya yang bernama Owen. Kedatangan Owen ke sini untuk memperbaiki pompa sumur yang menjadi satu-satunya sumber mata air yang ada di desa itu. Namun sayangnya saat memperbaiki pompa sumur tersebut ternyata pompanya sudah rusak, sehingga Chris harus membeli beberapa peralatan untuk memperbaiki pompa itu yang harganya sangat mahal, yaitu $100. Lalu seseorang wanita yang bernama Soraya juga kebingungan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Melihat Soraya dan warga sekitar terancam kehilangan sumber mata air untuk kehidupan mereka, Chris pun berencana menerima tawaran misi dari Henry. Keesokan harinya di kilang minyak Luo Peng, dan pasukannya mulai mengangkut para warga dengan menggunakan 11 mobil bus. Dalam evakuasi tersebut, Luo Peng bertemu dengan putrinya yang bernama Mai, yang ternyata Mei bekerja di kilang minyak sebagai peneliti. Singkat cerita, di dalam perjalanan mereka melewati jalan maut, yang sebelumnya menjadi lokasi perang sipil. Luo Peng lalu memutuskan melewati jalan tersebut karena jalan itu adalah jalan satu-satunya. Mereka pun melewati jalur maut dengan aman, tetapi mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir. Padahal BMKG menginfokan kalau hari ini tidak akan terjadi badai pasir. Saat melewati badai itu tiba-tiba radio komunikasi hilang sinyal, dan disusul dengan kemunculan beberapa mobil off-road. Ternyata mereka adalah Chris, Henry, dan para tentara bayaran yang akan menculik beberapa orang dari mobil bus itu. Mereka juga sempat bertarung dengan anggota pasukan tetapi berhasil membajak dan membawa pergi 2 mobil bus tersebut. Sedangkan Luo Peng dan anggota lainnya masih belum mengetahui kalau 2 busnya telah dibajak.
Setelah keluar dari badai pasir, Luo Peng menyadari kalau dua busnya telah hilang dan terlihat bahwa badai pasir itu tidak alami. Lalu Luo Peng pun kemudian memutuskan untuk mencari mobil bus yang telah hilang dengan menggunakan helikopter, tetapi saat hendak pergi Mei meminta ikut, yang akhirnya Mei pun ikut. Mereka pun tak sengaja menemukan sumber badai pasir, yang ternyata memang benar badai pasir itu tidak alami yang dibuat menggunakan mesin jet. Sementara itu Chris dan Henry memindahkan 4 sandera ke dalam mobil mereka. Di sini Chris menyadari bahwa misi kali ini sangatlah janggal karena orang yang mereka sandera hanyalah warga biasa. Singkat cerita, saat mereka membawa sandera tersebut melintasi lembah gunung, mereka ditemukan oleh salah satu anggota Luo Peng. Dia pun langsung menembaki rombongan Chris dan berhasil meledakkan salah satu kendaraan. Akan tetapi Chris yang mantan seorang tentara langsung menghentikan kendaraannya, dan menembakinya secara terus-menerus, sehingga helikopter itu terjatuh. Sementara itu Luo Peng dan Mei menemukan sebuah mobil bus yang di dalam mobil itu tersebut, Luo Peng menemukan beberapa penumpang. Tetapi 4 diantaranya telah hilang diculik. Mengetahui hal itu Luo Peng pun langsung melakukan pencarian di sekitar tempat itu. Lalu kemudian, Henry membawa Chris ke markasnya, untuk menghadap ke orang yang telah menyewa mereka. Namun di sana Chris dibuat terkejut, karena orang yang menyewa jasanya adalah temannya sendiri yaitu Owen Paddock. Owen memberitahu Chris, kalau dirinya selama ini telah melakukan transaksi jual beli senjata tanpa sepengetahuan Chris. Namun yang membuat Chris bingung, kenapa Owen menyandera orang dari kilang minyak, yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan senjata. Owen pun lalu mengungkapkan alasannya, karena ingin menyabotase kilang minyak dan menjualnya kepada pembeli gelap. Dan ternyata salah satu sandera yang mereka bawa adalah Profesor Cheng, di mana Cheng ini menjadi kunci penyaluran minyak ke kapal pembeli. Mengetahui hal itu Chris pun langsung membatalkan misinya, dan dia lalu mengajak Henry pergi dari sana. Tetapi Henry tak mau karena belum dibayar oleh Owen. Setelah Chris pergi, Owen tiba-tiba menembak mati Henry dan beberapa anak buahnya. Dan tersisa 2 orang yang bernama Knox dan Morgan. Dan ternyata mereka adalah anak buah Owen sejak awal. Lalu Chris yang sedang melakukan perjalanan kembali ke desa, dia ditemukan oleh Luo Peng. Luo Peng curiga dengan Chris dan langsung mengikutinya ke desa. Sesampai di desa Luo Peng menemui Chris, menanyakan dan memberitahukan kalau orang-orangnya telah hilang. Namun Chris tidak mau menjawab, dia malah pergi ke markas rahasianya untuk mengambil uang sambil diikuti oleh Luo Peng. Sesampainya di sana Chris dibuat terkejut, ketika melihat jasad Henry terkapar di dalam markasnya. Di saat itu juga Luo Peng datang dan terjadilah duel sengit di antara mereka. Duel mereka terlihat imbang. Di sana Chris lalu menuduh Luo Peng sebagai pelaku yang telah membunuh adiknya. Tetapi Luo Peng mengatakan kalau dia tidak membunuh siapapun. Pertarungan keduanya kemudian dihentikan oleh kedatangan militer sipil, yang menagih senjata yang dia beli kepada Henry, namun mereka langsung pergi. Saat Chris tak sengaja melepaskan pemicu granat, para militer itu lalu menembaki markas Chris, yang membuat Chris serta Luo Peng terpaksa harus bekerja sama untuk melawan mereka. What are you, crazy? Two daggers! You could... Setelah para militer itu pergi, Luo Peng dan Chris membuat kesepakatan untuk menemukan orang yang telah membunuh Henry, dan Chris memberitahukan di balik penculikan orang-orang itu. Sementara itu di sisi lain Owen dan pasukannya membawa Profesor Cheng ke kilang minyak. Di mana di sana, Owen meminta Cheng untuk memberikan kode akses agar Owen bisa memindahkan minyaknya ke dermaga. Owen lalu terus memaksa Cheng dengan membunuh sandera lain satu persatu. Awalnya Cheng masih belum mau memberikan kode aksesnya, namun saat Owen hendak membunuh sandera yang terakhir, ternyata dia merupakan putra Cheng, lalu Cheng pun langsung memberikan kode aksesnya. Namun sayangnya kode itu berada di dalam tas yang kini dibawa oleh Mei. Lalu putra Cheng menyarankan untuk melacak nomor telepon Mei, sehingga Owen bisa mengirim anak buahnya untuk mengambil tas tersebut. Singkat cerita terlihat Chris, Luo Peng dan Mei sedang mengobrol. Di saat itu juga mereka mendengar suara gonggongan anjing,
yang menandakan ada sesuatu di luar sana, dan benar saja saat Chris dan Luo Peng mengeceknya. Mereka melihat sekelompok anak buah Owen yang sedang mengendap-endap. Mereka berdua pun langsung menghabisi anak buah Owen satu persatu. Saat mereka berpencar di sana, Chris menaiki sebuah menara, dia pun ditembak oleh anak buah Owen, tetapi untungnya Chris berhasil menghindarinya, sebelum menara itu runtuh. Lalu kemudian mereka bertiga dikepung oleh Nox dan pasukannya. Namun di saat itu juga para warga desa mulai berdatangan untuk membantu Chris. Meskipun begitu para warga membantu Chris, Nox tetap tidak menyerah dan malah menantang mereka untuk berperang. Daripada berperang pasti banyak korban, Chris pun memberikan tas milik Mei kepada Nox dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Keesokan harinya Mei memberitahu Chris kalau tas itu berisi USB, yang memiliki kode akses untuk membuka aliran dari kilang minyak. Di mana minyak di dalam perusahaan itu mencapai jutaan barel. Mengetahui kalau Owen akan mencuri semua minyak itu, Chris dan Luo Peng pun memutuskan pergi ke sana untuk menghentikan Owen. Keduanya lalu pergi menggunakan truk bermesin jet, sedangkan Mei yang ditinggal memutuskan untuk menyusul mereka dengan mobil warna biru, milik Chris secara diam-diam. Sementara itu Owen sudah kedatangan kapal tangki yang akan menampung semua minyak milik perusahaan itu. Owen langsung menyuruh Cheng untuk membuka alirannya, agar masuk ke kapal tangki miliknya. Namun sayangnya harus memerlukan waktu 24 jam untuk menampung semua minyaknya. Gak lama kemudian Chris dan Luo Peng datang. Dengan menerobos pertahanan anak buah Owen, keduanya lalu menghabisi para anak buah Owen. Selagi keduanya lagi bertarung sama anak buahnya, Owen memutuskan untuk pergi dari kilang dan meminta kepada Nox untuk tetap menahan Cheng sampai semua minyak terkuras habis. Lalu Luo Peng dan Chris kemudian masuk ke dalam ruangan kontrol, di mana keduanya berhadapan dengan Nox yang sangat kuat. Dalam pertarungan itu Luo Peng meminta Chris untuk mengejar Owen, sedangkan dirinya akan berduel melawan Nox. Namun sayangnya Chris terlambat karena Owen berhasil kabur sambil membawa 3 truk minyak. Untungnya tak lama kemudian datanglah Mei sambil membawa mobil kesayangan Chris. Lalu minta Mei untuk mengejar Owen dengan mobil kesayangannya. Selagi Chris dan Mei mengejar Owen, Luo Peng masih bertarung dengan Nox. Di mana, dalam pertarungan itu Luo Peng menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan Nox. Namun sayangnya ruangan mereka dipenuhi dengan gelembung sabun. Keduanya lalu berduel dan akhirnya berhasil mengalahkan Nox. Sementara itu Chris dan Mei yang mengejar Owen mengalami kecelakaan, karena mobil yang ditumpangi mereka tidak cocok di medan jalan seperti itu. Untungnya sebelum mereka kehilangan Owen, Luo Peng datang membawa truk jet, mereka lalu mengejar Owen dengan truk tersebut namun karena tertinggal jauh. Chris pun mengaktifkan mesin jetnya sehingga mereka dapat dengan cepat mengejar Owen. Kemudian mereka langsung menabrakkan truknya ke tangki minyak, dan menyebabkan 3 truk milik Owen terbalik, dan meledak. Dalam ledakan itu anak buah Owen yaitu Morgan tewas sedangkan, Owen mengalami luka bakar di wajahnya dan langsung pergi melarikan diri dengan mobilnya. Lalu mereka langsung mengaktifkan lagi kembali mesin jetnya. Lalu mereka menyeret mobil Owen ke arah jurang. Sebelum truk tersebut masuk ke jurang, Luo Peng berhasil mengikat kursi Mei sehingga keduanya berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan Owen yang di ujung tebing langsung terpeleset dan jatuh ke jurang, dan akhirnya tewas. Di sana mereka mengira kalau Chris ikut terbawa truk ke dalam jurang. Namun gak lama kemudian Chris tiba-tiba muncul dari bawah tebing dengan keadaan selamat. Dan akhirnya mereka bertikai selamat. Di akhir film Chris dan Luo Peng beserta pasukannya memperbaiki pompa sumur, dan berhasil membuat pompa tersebut kembali bekerja. Sehingga warga desa dan anak-anak bisa menikmati kembali sumber air bersih. Di saat itu juga anggota Luo Peng datang, dan menyampaikan kalau mereka mendapatkan misi baru. Luo Peng mengajak Chris bergabung dan kemudian, film pun selesai.
Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video selanjutnya.